Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'd. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala yang dengannya amal ibadah bisa kita kerjakan dan bisa disempurnakan. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah ampuni segala kekhilafan dan kekurangan kita. Dan hadirin Allah muliakan, sebagaimana juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kembali bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang sangat fenomenal yang dilahirkan oleh nama besar dalam dunia ilmu, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Buku yang diterima oleh umat, dikaji oleh para ulama dari zaman ke zaman di berbagai macam tempat di belahan dunia, dan terbukti menjadi jembatan antara hamba dengan Rabbnya subhanahu wa ta'ala, dan sangat keseharian dan sangat cocok untuk dikaji oleh semua lapisan masyarakat. Semoga Allah merahmati Al-Imam Nawawi rahimahullah, orang tua, keluarga, guru-guru, dan para ulama kita dan umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali ke hadis yang ke-346 dalam bab memuliakan keluarga Rasulullah SAW, hadis Zaid bin Arqam, ketika beliau ditanya oleh Yazid, oleh Husain dan Amr radhiyallahu ta'ala anhum, dan beliau menyampaikan khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khum, mata air di antara Makkah dan Madinah, ketika Nabi SAW memuji Allah tabaraka wa ta'ala, lalu menyampaikan bahwa beliau tidak akan lama lagi di dunia, dan beliau memberikan wasiat dua hal yang sangat penting, dua hal yang sangat ditekankan. Dan yang pertama adalah Al-Quranul Karim, dan beliau sampaikan bahwa alaihi salatu wassalam, bahwa Al-Quran adalah, atau di dalam Al-Quran adalah hidayah dan cahaya, sebuah perpaduan yang sangat indah dan sebuah dua kebutuhan manusia. Kita semua butuh hidayah dan semua kita butuh cahaya. Dan hadirin Allah muliakan, dan itu semua terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Itu semua terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ini adalah nasihat yang sangat penting. Makanya Nabi kita SAW dijelaskan oleh Zaid bin Arqam, beliau mendorong umat dan menganjurkan untuk berinteraksi dengan Al-Quran.
Dan berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya membaca. Membaca ya, membaca sudah sebuah keniscayaan. Namun kalau kita ingin mendapatkan hidayah dan cahaya yang ada dalam Al-Quran, maka kita harus melakukan lebih dari itu. Ada seseorang yang mendatangi Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Ada seseorang mendatangi Abu Darda, dan orang ini datang dengan membawa anaknya. Lalu orang ini mengatakan, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna ibni hadha jama' al-Quran aitalahu wa hafizah. Sesungguhnya anakku ini telah mengumpulkan Al-Quran di dalam dirinya. Maksudnya anakku ini senantiasa membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Jadi anakku ini, kalau bahasa kita, bacaannya bagus dan hafalannya Masya Allah gitu. Hadirin Allah muliakan, kalau ada orang datang ke kita dan mengatakan bahwa anaknya bacaannya bagus, dan membacanya bagus, dan anaknya itu telah menghafal Al-Quran, kira-kira respon kita seperti apa, hadirin? Nggak ada respon sama sekali. Ya Allah, sedingin itukah antum semua? Nggak, biasa aja sih, bos. Luar biasa itu. Tapi lihat bagaimana respon Abu Darda. Kata Abu Darda, Allah maghfir, ya Allah ampunilah. Innama jama'al Quran man sami'a lahu wa ata'ah. Sesungguhnya seseorang baru bisa dikatakan mengumpulkan Al-Quran apabila ia tidak hanya membaca dan menghafal, tapi di samping membaca dan menghafal, ia juga mendengarkan dengan penuh pentadabburan dan mengikuti ayat-ayat yang dia baca dan dia hafal tersebut. Dia taat, dia nurut dengan ayat-ayat tersebut. Itulah orang yang mengumpulkan Al-Quranul Karim. Dan bagaimana Abu Darda radhiyallahu ta'ala. Artinya itu bagus, tapi belum cukup, kata beliau. Itu bagus, bukan jelek, itu bagus, tapi belum cukup. Orang baru dikatakan mengumpulkan Al-Quran apabila ia baca, ia hafalkan, ia dengarkan dengan penuh pentadabburan, ia hayati, dan ia mentaatinya, nurut, tunduk terhadap apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Hadirin Allah muliakan, itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dan cahaya yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi makanya kan Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ilzamu kitabullah, hiduplah bersama Al-Quranul Karim, senantiasa dekat dengan Al-Quranul Karim, bersamai Al-Quranul Karim. Ilzamu kitabullah wa tattabi'u ma fihi minal amthal, dan ikutilah permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Wa kunu fihi min ahlil basar, dan jadilah orang yang membaca Al-Quran dengan mata, dua mata dan mata hati, lalu diamalkan. Lalu beliau mengatakan, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, amal nafsahu wa amalahu ala kitabillah, yang hidupnya senantiasa mencocokkan
dirinya dan aktivitasnya dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Fa in wafaqa kitabullah hamidallah wa sa'alahu ziyadah. Dan kalau ternyata dirinya dan aktivitasnya sesuai dengan Al-Quranul Karim, maka dia akan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia meminta agar nikmat itu ditambah. Wa in khalafa kitabullah, dan apabila ternyata tidak sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran, ataba nafsahu wa raja'a min qarib, lalu dia langsung mengkoreksi dirinya, dia langsung menegur dirinya sendiri, lalu dia langsung kembali kepada Al-Quran, dia koreksi dan dia kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Itu akan dirahmati oleh Allah, kata para ulama. Jadi Allah merahmati seseorang yang senantiasa menilai dirinya dan aktivitasnya dengan konsep yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi gerak-gerik, sikap, pola pikir, langkah itu selalu dia sesuai nggak ya sikap saya dengan apa yang dalam Al-Quran? Sesuai tidak ya keputusan-keputusan saya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran? Sesuai apa tidak ya langkah-langkah saya dalam hidup dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Dan itu dia lakukan secara terus-menerus. Kalau ternyata sudah selesai, alhamdulillah, dia puji Allah, dia bersyukur dan dia berharap agar Allah tambah dekat lagi dengan Al-Quran, tambah sesuai lagi, persentasenya tambah tinggi lagi. Dan ketika ada yang salah, maka dia langsung mengkoreksi dirinya, bukan cari pembenaran, bukan cari justifikasi, bukan cari excuse, tapi enggak, ini saya salah, ini keliru. Dan dia nggak nunggu orang lain, dia langsung perbaiki dirinya dan dia tinggalkan sikap dia tersebut dan mengikuti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Itulah orang yang akan berhasil dan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran ada hidayah, ada petunjuk. Maka kalau tidak sesuai, maka kita keluar dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah cahaya. Maka kalau kalau tidak sesuai, maka kita hidup di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam kegelapan. Itu hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Makanya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hadirin sekalian, dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalau saja Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, kalau saja Al-Qur'an dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka mereka akan mendapatkan kontradiksi yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Artinya nggak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Bayangkan 30 juz tidak ada kontradiksi sama sekali. 30 juz isinya selaras, saling menguatkan, seirama, sefrekuensi, semua tentang kebenaran. Nggak ada kontradiksi. Artinya kalau kita hidup mengikuti apa yang di dalam Al-Quran, maka hidup kita penuh dengan keselarasan dan tidak ada kontradiksi antara sikap kita yang satu dengan sikap kita yang minggu lalu, sikap kita minggu lalu dengan sikap kita bulan lalu, sikap kita bulan lalu dengan sikap kita 3 bulan lalu, ucapan kita hari ini dengan ucapan kita minggu lalu, ucapan kita minggu lalu dengan ucapan kita 2 minggu lalu, dan seterusnya. Dan sebaliknya, Allah mengatakan kalau bukan dari sisi Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Artinya kalau langkah kita, sikap kita, ucapan kita, statement kita tidak sesuai dengan Al-Quran,
maka hidup kita penuh dengan kontradiksi-kontradiksi. Hidup kita penuh dengan inkonsistensi. Hidup kita bertentangan. Jadi bukan bertentangan dengan orang ya, diri kita bertentangan dengan diri kita sendiri, itu poinnya. Nanti kita ke kanan, nanti kita ke kiri, nggak jelas hidup kita. Kan kalau saja ini dari selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan ada banyak pertentangan dan kontradiksi. Jadi sebenarnya ketika kita jauh dari Al-Quran, kita membahayakan diri kita sendiri. Kita buat hidup kita tuh nggak jelas, karena inkonsisten. Allah sudah mengatakan, semua yang berasal dari selain Allah, menyelisih apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, kontradiksi. Kontradiksi. Dan itulah, kalau kita renungkan, ya seringkali kita begitu. Kita nggak usah ngeliat orang lain, tapi seringkali. Kenapa ya? Kenapa waktu itu saya ke kanan, hari ini saya ke kiri? Padahal secara benang merah sama aja. Ya itu tadi. Karena mood kita beda. Karena hawa nafsu kita beda. Karena pola pikir kita berbeda. Logika kita nggak sama. Memang cara kita berpikir tahun lalu dengan 5 tahun lalu dan hari ini sama. Tapi kalau kita mengikuti Al-Quran, Al-Quran nggak pernah berubah-berubah. Hadirin Allah muliakan. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Makanya hadirin Allah muliakan. Masih ingat tidak surat Asy-Syura ayat 30? Ketika Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Dan apapun musibah yang menimpa kalian, itu disebabkan tangan-tangan kalian sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar, atau Allah memaafkan banyaknya kesalahan-kesalahan kalian. Pernah dengar ayat ini? Ketika kita ada musibah, gitu ada orang ada sakit, atau ada kecelakaan, atau ada kehilangan uang dan seterusnya, lalu kita mendapatkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun musibah yang menimpa kalian itu disebabkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan tersebut. Sering kita dengar di ayat ini ya, menjadi nasihat ketika ada orang yang terkena musibah, agar orang yang terkena musibah itu kembali introspeksi dan kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi pertanyaannya, pernah tidak mendengar keterangan sebagian para ulama, sebagaimana keterangan Ad-Dhahhak ketika beliau mengatakan, dan para ulama kita juga mengatakan, wa inna nisyan al-Quran min a'zam al-masaibi, sesungguhnya lupa terhadap Al-Quran itu diantara musibah-musibah yang paling parah. Lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran itu musibah yang sangat parah, dan diantara musibah-musibah terbesar dalam hidup. Tapi siapa yang sadar bahwa ini adalah musibah-musibah besar? Ataukah kita termasuk orang-orang yang hanya berpikir musibah itu hanya berkaitan dengan materi, musibah itu hanya berkaitan dengan uang, musibah itu hanya berkaitan dengan kesehatan, sedangkan pada saat kita lupa dengan Al-Quran, itu tidak masuk ke dalam kategori musibah, itu hanya formalitas dan hal biasa dalam hidup. Ini namanya juga hidup lupa. Hadirin Allah muliakan. Kenapa
Kenapa dikatakan musibah? Ya karena Anda kehilangan cahaya dalam hidup. Apa itu bukan musibah? Anda berjalan dan Anda lupa petunjuknya. Apa itu bukan musibah? Gitu. Hidup ini jalan terus ke depan. Dan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok. Apa yang akan terjadi lusa. Apa yang akan terjadi 3 hari yang akan datang. Lalu Anda lupakan petunjuk dan arahan untuk menghadapi hari esok, lusa, dan 3 hari yang akan datang. Atau hari ini lah, siapa yang bisa menerka apa yang akan terjadi nanti duha atau nanti siang? Dan kita belum pernah berada di nanti jam 12 kecuali hari ini. Kalau lokasi kehidupan kita berada jam 12. Ya simpel aja deh. Kita belum pernah ke sebuah tempat atau kita belum pernah berada di sebuah kondisi. Terus kita dikasih map untuk tempat tersebut. Mapnya kita lupain. Kita buang. Atau kita nggak pakai. Dan kita nggak pernah ke sana sebelumnya. Nggak pernah. Ya itu kan masalah besar, hadirin. Kecuali kalau kita udah bolak-balik ke sana. Masih perlu map lagi nggak? Nggak perlu lah. Masih perlu peta lagi? Nggak perlu. Kenapa? Tiap hari ini rute saya tiap hari. Tapi jalan yang Anda nggak pernah lewati. Anda butuh map, Anda butuh petunjuk, Anda butuh clue. Kalau Anda tinggalkan map tersebut, akan ada masalah besar dalam perjalanan itu. Hari ini adalah hari yang baru dalam hidup kita. Kita nggak pernah ngelewatin hari ini kecuali hari ini. Seumur hidup kita nggak pernah lewatin hari seperti hari ini. Kalau lo kasih umur, lalu kita bangun di esok hari adalah hal yang baru. Kita nggak pernah lewati hari esok kecuali ya besok. Nggak ada mesin waktu, hadirin. Lalu kita tinggalkan petunjuk tersebut. Dan kita berjalan di tengah-tengah kegelapan dan tanpa cahaya. Itu musibah yang sangat besar. Musibah yang sangat besar adalah ketika orang jauh dari Al-Quran. Itu musibah. Jadi bayangin ya, kalau kita mau jujur, ada banyak kita mungkin kena musibah besar selama 10 tahun dan dia gak merasa itu musibah. Kenapa 10 tahun dia tinggalkan Al-Quran? Ada orang kena musibah puluhan tahun, 30 tahun hidup gak pernah berinteraksi dengan Al-Quran. Itu berarti 30 tahun itu hidupnya musibah terus, kata para ulama. Musibah. Cuma masalah dia sadar apa tidak. Dan itulah istidraj. Diulur. Oleh karena itu, ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan ingatlah kepada hadis ini. Di akhir-akhir hayat beliau alaihissalatu wassalam, beliau mendorong kita untuk bersama Al-Quran dan motivasi kita untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Dalamnya ada cahaya, ada hidayah. Dan kita sudah jelaskan apa yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala, bahwa Ahlul Quran, orang yang mengumpulkan Al-Quran, orang yang membaca, menghafal, dan tidak berhenti sampai di situ, tapi dia dengarkan, dia tadabburi apa yang dia baca dan apa yang dia dengarkan, apa yang dia hafalkan, dan dia nurut dengan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Nurut dan taat terhadap apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hidup tanpa Al-Quran adalah hidup yang rapuh dan hidup
rapuh, dan hidup yang keropos. Dalam hadis Tirmidzi dari Ibnu Abbas, Nabi SAW menyampaikan, innal ladzi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya seseorang yang di dalam rongganya tidak ada sesuatu dari Al-Quran, tidak ada ayat dalam Al-Quran, maka seperti rumah yang reot, rusak, ringkih, dan akan hancur atau sudah hancur. Jadi itu rumah berantakan katanya. Jadi hidup kita kalau tidak bersama Al-Quran rapuh, ringkih, jadi fragile, dan mungkin udah hancur sebelum kita sadari sudah hancur. Makanya kan kata para ulama, orang yang gak bersama Al-Quranul Karim itu ia telah dikubur sebelum hari kematiannya. Itu maksudnya. Jadi hidupnya itu kuburan sebelum hari kematiannya. Kayak orang mati, nggak ada rasanya hidup, nggak ada bahagianya, nggak ada ketenangan. Walaupun sih ada dunia sukses, walaupun kaya raya, walaupun terkenal, tapi itulah yang terjadi. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.